Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya, baik yang ada di Tangerang, Jogja, atau di daerah Sumatera. Udah ngopi belum? Ini mohon maaf nih, ada suara di belakang, ini lagi ada nonton bareng. Nonton bareng tim nasional kebetulan ini. Mohon maaf kalau ada suara sedikit berisik. Salam sejahtera juga kepada semuanya. Ucapan salam hangat saya sampaikan dari pengurus LPK Bina Usada untuk calon pengusada gelombang kelima yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Adus Sadroni, Sarjana Perawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Usada, Ibu Titi Rianti, PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiati Asmireja, PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti. Sen pemateri untuk malam hari ini, Sinse Hilman Rama Pratama CHT. Terima kasih Pak dosen sudah hadir di ruangan Zoom ini. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa gelombang kelima yang hadir di kesempatan malam hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita bisa berjumpa kembali hari ini dengan materi kuliah yang berbeda. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan baca basmalah. Selanjutnya, seperti biasa akan saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua absen peserta, ketiga informasi, dan keempat acara inti. Untuk acara pembukaan, alhamdulillah sudah kita membuka kegiatan ini bersama-sama dengan baca basmalah tadi. Kemudian untuk absen peserta, dimohon kepada semua mahasiswa yang hadir di ruangan Zoom ini untuk mencantumkan nama berikut tempat asal Bapak dan Ibu sekalian di layar monitor. Untuk informasi, seperti biasa sampaikan, dimohon ketika dosen sedang memberikan materi, mic, speaker mohon dimatikan dulu atau di-mute dulu. Biar nanti suasana belajarnya tidak terganggu dengan adanya suara-suara yang muncul dari belakang Bapak dan Ibu sekalian. Baru nanti pada saat sesi tanya-jawab dipersilakan untuk dibuka. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi susunan acara yang saya sampaikan. Sekarang menginjak kepada acara inti. Sekali lagi dosen yang akan memberikan materi Sinse Hilman Ramadhan. Dan sebelum masuki acara inti ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kesuksesan kita, kelancaran kita dalam melaksanakan kegiatan malam hari ini. Dan kita tundukkan kepala. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, tibalah kepada acara inti malam ini. Sekali lagi dosen yang akan memberikan materi, Sinse Hilman Rama Pratama CHT, yang akan disampaikan tentang BSM. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan pada dosen. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.
Seperti biasanya kita bertemu lagi dalam Body Space Medicine. Kali ini saya ambil topik mengenai energi lagi ya. Karena kita dalam menjadi seorang terapis ataupun seorang penyehat ya tidak lepas dari energi. Ya, apa yang kita keluarkan mengobati orang lain itu mengandung energi. Nah, kalau tubuh kita dalam kondisi lemah, kita akan berbahaya sekali. Ya. Sehingga seperti aki aja. Aki mau dicas. Ya, kalau casannya nggak kuat, malah berbalik. Ya. Bisa jebol itu casannya dari akinya. Nah, demikian juga kita treatment pasien. Nah, kalau pasien-pasien kita datang dengan kondisi stagnasi energi yang energi dalam jumlah besar, sedangkan kita lemah, malah kita akan menerima berbagai jenis penyakit. Maka dari itu, Body Space Medicine, Guru Kuo memberikan ilmu yang setiap hari Kamis kita latih adalah senam tung ikung. Ya, senam tung ikung ini saya akan bahas lebih detail di sini. Ya, karena ini yang akan membantu kita menghadapi saat kita menterapi pasien-pasien kita. Agar energi yang di tubuh kita bisa didaur ulang. Ya, sehingga tidak keluar begitu saja dan habis nantinya. Ya. Beberapa praktisi itu pernah datang ke klinik saya. Jadi dalam kondisi defisiensi Qi yang benar-benar sangat lemah sekali. Nah, ini berbahaya sekali ya, sehingga kondisinya berbagai penyakit ada dalam dirinya. Dengan kondisi seperti ini, karena kebanyakan dari praktisi jarang berlatih, hanya mengandalkan apa yang ada di pikirannya dan di otaknya yang dipelajari. Ya. Padahal kita membutuhkan stamina fisik yang baik. Dalam Chinese medicine dikatakan adanya Qing Qi Shen. Ya, Qing adalah saripati makanan yang kita makan harus sehat, yang harus bisa menguatkan tubuh kita. Ya, karena begitu kita lahir, ya kita memang sudah diwarisi oleh orang tua satu energi kekuatan yang disebut energi prenatal, ya, atau Yin Qi di dalam penjelasan energi. Ya, tapi setelah itu kita harus mendapat asupan makanan ke dalam tubuh kita. Ya, itu postnatal, dan makanan-makanan ini harus yang bersifat bergizi untuk kebutuhan energi di tubuh kita. Apalagi kalau kita seorang terapis yang mengeluarkan banyak sekali energi. Jadi makanan-makanan ini harus kita yang baik. Ya, dalam Chinese medicine ada 5 warna ya, sesuai dengan organ-organ kita. Dan juga dari warna-warna ini mewakili kepada organ-organ kita sendiri. Untuk supaya kita kuat dan mengubah saripati makanan ini menjadi energi, ya, lalu dia akan berkembang lagi menjadi spiritual. Ya, makanya dikatakan Qing Qi Shen. Qi itu energi, Shen itu adalah semangat spiritual. Kita harus mengubah itu semua. Nah, di dalam kita praktek keseharian kita, ini banyak sekali terjadi kita tidak pernah berlatih. Ya, kita banyak bekerja, ya, sibuk, tapi kita tidak berlatih. Ibarat aki nggak dapat asupan dicas lagi. Akhirnya kita defisien tanpa kita sadari. Ya, lidahnya pucat, ya, bagian xiajiaonya cekung ke dalam, berarti defisiensi qi di tantiannya. Ya. Atau dia mandek energi di atas, ya, di bagian dada,
penuh dengan sekali energi di atasnya. Dan ini akan menghambat nanti sakit kepala muncul, sulit tidur. Ya. Ini adalah dampak-dampaknya. Nah, sekarang saya akan share screen ya, kembali. Ya, sudah jelas ya. Nah, di tangan kita itu ada keluar energi. Dan pada saat kita melakukan terapi, energi ini tersalur tanpa kita sadari atau dengan kita sadari. Ya. Dan ini akan mengeluarkan energi kita, menguras energi kita. Ya. Bila mana kita tidak punya teknik-teknik untuk menjaga preventif tubuh kita, maka lambat laun tubuh kita akan defisien dan kekurangan energi. Maka dari itu kita harus praktis latihan lagi. Ya. Nah, di dalam senam tung ikung yang setiap hari Kamis saya bawakan, ini adalah sebenarnya untuk menolong para praktisi, ya, agar praktisi sendiri melindungi dirinya. Ya. Karena Guru Kuo selaku pendiri Body Space Medicine sudah mempersiapkan toolsnya, alat-alatnya, ya, udah lengkap sekali. Ya. Ada mengenai senamnya untuk jaga badan kita sendiri, ya, ada meditasi, ada ininya pelajaran teorinya, ada juga untuk herbalnya, ya. Jadi semua lengkap sebenarnya. Nah, dasar-dasar ini yang paling dasar, kalau kita pergi ke China pun, di Body Space Medicine di Shijiazhuang di Hebei, ya, 300 km dari Beijing, ya, itu, di sana kita latihan setiap hari. Jarang sekali diajari banyak gerakan-gerakan terapi. Ya. Kebanyakan kita dilatih senamnya dulu. Ya. Saya berlatih sana 20 hari, itu senamnya aja mungkin mencapai 60%. Gitu. Awal-awal kita juga bingung, ya, kenapa kita banyak diperkuat di senam. Setelah kita berjalan seminggu, kita baru tahu terjadi perubahan di badan kita. Ya. Kita harus latihan konsisten, karena pada saat kita latihan itu seperti menaiki tangga eskalator yang arahnya ke bawah. Kita harus adu cepat. Ya. Setelah kita naik, dia akan turun ke bawah, kita naik lebih cepat lagi, kita bisa mencapai satu tingkatan tertentu. Nah, kalau kita berhenti di tengah jalan, ini akan kembali terseret ke bawah lagi. Dan ini yang banyak terjadi pada praktisi. Setiap orang latihannya, kemampuannya berbeda-beda, sesuai dengan tingkat dari semangatnya. Ya. Dan pencapaiannya pun berbeda. Andai kata kita bisa sudah mencapai tingkatan tertentu, ya, pada saat kita memberikan terapi kepada pasien, itu bisa merasakan, pasien itu merasakan adanya seperti aliran setrum. Ya. Bisa merasakan hawa panas mengalir, menyebar, ya. Bisa merasakan ada cahaya, ya, di telapak tangan kita. Waktu kita terapikan mukanya, itu dia berasa ada sinar, ya. Seperti itu. Jadi inilah dari hasil-hasil latihan, sehingga badan kita penuh dengan energi. Ya. Ada 5 gerakan dasar di senam tung ikung, dan harus kita rajin, ya, latihan ini. Karena untuk meningkatkan cenci kita, energi murni kita. Ya. Kemudian juga membantu kelancaran perputaran energi di tubuh kita, kungcuannya. Ya. Untuk melancarkan san jiao kita, ya, jiao bawah, jiao tengah, jiao atas, sampai ke wai jiao, yang memperkuat kita punya mingmen, dan mempertahankan energi perinatar kita, yuan qi. Kemudian kita juga
selain itu mendapatkan kemampuan-kemampuan pintu spiritual kita mulai terbuka, ya, mempunyai kepekaan terhadap tubuh kita, terhadap energi-energi yang tidak wajar, ya, seperti ada gangguan-gangguan penyakit, ada gangguan-gangguan yang tidak terlihat, itu bisa dirasakan. Dan juga kalau yang lebih tinggi lagi, bahkan cakra asnanya sudah terbuka, bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh seseorang. Ya. Dan di samping itu mempunyai kasih sayang yang kuat sekali. Ya. Inilah dari hasil latihan-latihan ini. Nah, latihan yang pertama, ini dasar. Ya. Ini sebaiknya kita rajin sekali latihan, ya. Pada saat kita sempat, kita latihan terus. Posisi ini menguatkan tantian kita, membuka pintu sanciao kita. Ya. Energi ini akan bergerak dari tantian menuju ke atas. Ya, makanya dua telapak tangan ini mengarah ke atas. Nah, gerakan dari xia jiao, perut bawah, ke chung jiao, perut tengah, sampai ke sang jiao, bagian atas, jiao atas, maka ini akan terbuka dengan latihan ini. Tentunya, gerakan ini tidak boleh dilakukan oleh yang tekanan darahnya lebih dari 150 atau 160, ya. Karena kekuatan energi terlalu ke atas, ini akan meningkatkan tekanan darah lagi yang naik. Ya. Sebaiknya tekanan darah 140 saja, telapak tangannya dibalik. Ya. Tadi ya begini, dikatasin, ya, menutup ke bawah, yang atas, bagian atas. Yang telapak tangan kanan ditutup, ya, supaya energinya adanya di tengah-tengah, tidak langsung naik ke atas. Nah, kalau kita latihan ini, badan kita ini seperti penuh dengan energi. Ya. Bapak Ibu sekalian boleh coba dan buktikan, ya, latihan ini. Coba lakukan setengah jam, 1 jam, 2 jam, kalau bisa lagi sampai 6 jam. Dan akan terjadi hal-hal di tubuh kita itu yang luar biasa. Karena ini memperkuat sanciao kita, sehingga perputaran kungcuan di tubuh kita menjadi cepat sekali. Ya. Jangan lupa ujung lidah selalu melekat di langit-langit. Ya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, ujung lidah ini harus ditekuk, ya, melekat di bagian langit-langit atas. Karena ini adalah pintu gerbang, ya, untuk menuju dari Denmai ke Tumai. Ya. Atau pergerakan perputaran ini yang menghubungkan adalah ujung lidah, menyambung bagian sisi depan dengan sisi belakang kita. Beberapa murid guruku yang berlatih 6 jam sehari, ya, mereka punya kemampuan yang luar biasa di sini. Nah, gerakan ini dinamakan sisi cancuang, ya. Posisi seperti ini memperkuat bagian xia jiao, mendorong energi naik ke atas, membuka sanciao, berputar sirkulasi seperti ini. Nah, lutut ditekuk sedikit. Ya. Telapak kaki masuk ke dalam, lutut ditekuk sedikit. Kenapa harus ditekuk? Karena pada saat kita menekuk sedikit saja, bagian bokong kita ini, ya, tulang ekor itu terbuka. Ya, bagian tulang ekor itu terbuka. Sehingga energi dari atas, dari tacui, mengalir ke weili, ini akan menjadi lancar dan sirkulasinya menjadi cepat sekali. Ini hanya membantu, ya. Kedua, dengan posisi seperti ini, kita tidak akan goyang, ya, seperti pasang kuda-kuda.
di dalam latihan film kungfu ya, mengunci. Jadi kaki masuk, turun sedikit, itu mengunci seperti mencengkram kepada bumi. Sehingga tidak bakal jatuh pada saat lagi latihan ya. Ada orang kan melayang-layang gitu waktu latihan ya, bisa jatuh. Tapi kalau posisi seperti ini, dia akan seperti mengunci posisi sih. Dan kita menggunakan 4 kekuatan dalam latihan ini. Pertama, kekuatan posisi tubuh seperti ini. Yang kedua, kita menggunakan kekuatan suara. Ya, dari musik ada lagunya yang tertulis ini 3396815, dibacanya San San Ciu Liu, Pa Yau. San San itu 33, Ciu itu 9. Liu itu 6, Pa itu 8, Yao itu 1, U itu 5. Ya. Kata-kata ini yang ditemukan oleh Guru Kuo, artinya menggetarkan posisi sel-sel di paru-paru. Ya, Ciu itu menggetarkan sel yang ada di Tantian. Ya, Liu itu adalah menggetarkan sel-sel di bawah tulang rusuk kita, diafragma. Ya. Pa itu menggetarkan sel yang ada di pusar, Yao itu ada di tenggorokan sampai kepala. U itu menggerakkan kembali kepada limpa dan pencernaan. Nah, dengan gerakan suara ini membuka sanjiao kita menjadi lancar. Jadi dengan latihan ini ditambah getaran suara dari San San Jiu Liu Pa Yau, suaranya ini menggetarkan sel-sel kita menjadi aktif sehingga energi semakin kuat. Maka dari itu kita dengan sebentar saja bisa berkeringat. Ya. Karena dalam istilah Chinese medicine ada dikatakan bahwa senming secai yintung, bahwa kehidupan ini tergantung olahraga. Seperti itu. Tapi olahraga seperti apa? Gitu. Apakah kita olahraga seperti binaraga? Ya. Atau kita aerobik? Ya. Yang gerakannya lebih keras lagi. Gitu. Nah, ini ada penelitiannya. Ya. Jadi penelitian ini di Yunani ya, ada penelitian tentang usia panjang. Orang-orang yang usia panjang itu dia punya DNA-nya, batang-batang DNA itu panjang-panjang. Dan orang yang usia pendek, batang DNA-nya pendek-pendek. Jadi kalau lihat DNA itu ada garis-garis ya, batang-batangnya, itu terlihat di situ, diteliti. Ternyata orang yang usia panjang, batangnya panjang-panjang. Yang usia pendek, batangnya pendek-pendek. Akhirnya dilakukan, dikatakan bahwa kalau kita berolahraga bisa memperpanjang usia. Betul apa enggak? Nah, dilakukan penelitian, orang disuruh olahraga. Ya, ternyata batangnya ini bisa panjang. Betul. Tapi setelah mereka berhenti, batang-batang ini kembali lagi normal, jadi pendek lagi. Berarti kan penelitiannya, dari hasil penelitian ini tidak benar juga. Waktu dia berlatih memang dia panjang, tapi kalau dia sudah berhenti kembali lagi, gitu. Nah, kira diteliti lagi kepada orang yang disuruh lakukan kebajikan, ya berbuat amal ibadah, ya menolong orang, menolong makhluk lain, semua yang nilai-nilai penuh kebajikan. Ternyata batang DNA ini menjadi panjang-panjang. Ya. Dan setelah orang ini tidak melakukan lagi, ya, dan tidak berbuat jahat maksudnya, ya, tidak melakukan apa-apa, batangnya ini tetap normal, panjang-panjang. Gitu. Maka dari itu, Guru Kuo salah satunya dari nasihatnya adalah cita, banyaknya kumpulkan banyak kebajikan. Ya. Nah, itu adalah salah satu juga memperkuat kondisi tubuh kita. Sehingga batang-batang DNA kita menjadi lebih panjang, ya, sehingga usia kita bisa terpelihara. Nah, dari latihan ini,
yang dikatakan tadi sening secai gintung, bahwa kehidupan ini tergantung olahraga, memang betul, tapi masih kurang tepat karena terjadinya perubahan kembali saat dia sudah tidak latihan. Nah, bagaimana caranya supaya ini? Maka dikatakan di sini menjadi ditambahin sedikit bahwa sening secai si pau te yintung, bahwa kehidupan ini tergantung olahraga selnya. Selnya yang harus olahraga. Ya, kita kelihatannya diam latihan ini, tapi berkeringat satu badan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba atau pernah ikut yang hari Kamis, bisa merasakan, kok saya latihan, diam, berkeringatnya ngucurnya banyak sekali. Gitu. Ya bisa basah badan kita semua. Nah, itu adalah olahraga sel di sini. Ya. Sehingga membangkitkan kita punya sel bekerja aktif, memancarkan energi. Maka dari itu Tung Ikung dikatakan diam tapi bergerak secara bersamaan. Posisi kita latihan, kita diam, tapi sel-sel kita bergetar semua, bergerak, sehingga memancarkan energi dalam jumlah besar. Ya. Setelah selesai kita latihan, kelihatannya lelah ya, keringatannya banyak. Tapi setelah kita diam sejenak, ternyata kita makin segar badannya. Karena energi kita berlimpah. Nah, ini adalah latihan memperkuat sanciau kita, yang melancarkan. Nah, tentunya tadi dikatakan bahwa kita lahir ada diberikan Yanqi dari orang tua. Yanqi itu ada di Mingmen, di sini ya, di Mingmen. Di belakang tembusan dari pusar. Kalau pusar di depan, belakangnya titik Mingmen. Kalau ditarik garis lurus, itu adalah titik Mingmen. Titik Mingmen ini adalah pusatnya dari Yuanxi, energi prenatal yang diwariskan oleh orang tua kita untuk memperkuat kedua ginjal kita. Yuanxi ini tidak bisa ditambah karena udah diberikan, dia tidak bisa ditambah, hanya bisa kita pertahankan. Menurun bisa, tapi kita hanya bisa mempertahankan, kita tidak bisa menambah. Ya, Yuanxi ini. Maka dari itu kita harus pelihara, jaga ginjal kita. Jangan sampai rusak. Ya. Ginjal kita rusak berarti Yuanxi kita lemah. Cenxi kita otomatis lemah. Maka dari itu orang yang sakit ginjal, lidahnya pada pucat-pucat. Ya, semua. Nah, ini yang kita bisa lihat di sini. Bahwa kita melatih kedua telapak tangan kita menyinari kepada titik Mingmen kita. Sehingga kita mempertahankan Yuanxi kita, energi prenatal. Nah, di belakang kita ini ada segitiga gunung, es namanya. Dia berbentuk segitiga dari Mingmen, ditarik ke pinggir bokong kita, ditarik lagi ke kanan, ditarik garis lurus, maka terjadinya segitiga gunung es. Nah, pada usia 40 ke atas, kita cenderung dingin di sini. Kecenderungan dingin ini akan memperlemah kita punya ginjal. Apalagi bagi seorang pria ya sudah bekerja keras siang dan malam, ya, ditambah terlalu banyak aktivitas seksual. Ini lebih berbahaya lagi, sehingga akan menguras kita punya Yuanxi kita. Dan otomatis akan melemahkan kedua ginjal kita. Karena Yuanxi kita berpusat di Mingmen yang memelihara kedua ginjal kita. Kalau dia menurun, sudah bekerja keras, ya waktunya seharian kerja, ditambah aktivitas, ya akhirnya menguras energinya dan akan menurunkan kedua fungsi ginjalnya. Dan ini terjadi di kota-kota besar, ya. Istirahatnya kurang, ya. Ini akan merusak
kepada kedua ginjal sehingga Yin-Qi-nya menjadi lemah. Ini memperkuat bagian sisi di Tantian kita sama pusar kita. Ya. Posisi ini akan memperkuat energi Chen-Qi kita. Sekaligus akan memperbaiki pembentukan sel-sel darah merah kita. Nah, orang-orang yang punya kelainan sel darah, ya, seperti talasemia, ya, anemia, sebaiknya rajin latihan ini. Karena akan memperkuat kondisi dan memelihara darah kita menjadi baik. Dengan latihan ini, maka tubuh kita menjadi segar. Ya. Karena darah kita dan energi kita menjadi lancar. Nah, untuk juga meningkatkan kita punya tingkat spiritual, tentunya kita juga menyinari bagian Pai Hui. Pai Hui. Soalnya kan dikatakan dari Chinese medicine, Qing Qi Shen. Shennya ini harus kita pelihara juga untuk berhubungan dengan yang di atas. Ya. Jadi Pai Hui ini adalah pintu ke atas, ya, pintu surga. Ya, ini maka dari itu jangan sampai terluka. Ya. Kejatuhan batu dari atas, ya, memukul ini akan berbahaya. Karena ini adalah pintu. Nah, ini kita menyinari bagian sisi Pai Hui ini. Sehingga sebagai pusat informasi dari langit. Inspirasi semua itu muncul dari sana. Itu ada bagian titik atas Pai Hui. Nah, Pai Hui ini dalam Chinese medicine itu juga dikatakan pertemuan antara yin ke yang. Ya, dari depan ini yin ya, belakang ini yang. Ya, yin ke yang, dia akan melakukan pertemuannya di Pai Hui. Ya, atau cakra mahkota bahasanya ya. Nah, itu adalah pertemuan yin ke yang. Atau dengan istilah akupunturnya pertemuan meridian Ren sama meridian Tu. Ya. Ren Tu. Ya. Ren di depan, Tu di belakang. Dan pertemuannya adalah di Pai Hui. Ini yang harus diketahui ya, supaya bahasanya jadi nyambung semua. Kita belajar Chinese medicine. Nah, ini adalah untuk membuka juga pintu hati kita, karena ini adalah berhubungan dengan cakra solar plexus dan cakra sancung kita, cakra dada kita. Dengan kita berlatih seperti ini akan menguatkan bagian dada kita, cakra-cakra. Ya. Rangkap kedua tangan, kemudian melihat ujung jari-jari kita, apakah jari-jari kita bersinar atau tidak. Ya. Kalau dia bersinar, berarti kita sudah mulai, tangan kita punya kekuatan untuk memberikan penyembuhan kepada pasien-pasien kita dengan baik. Atau kita bisa melihat jari-jari kita kok jadi banyak ya, gitu. Dari 5 jadi 10, 10 jadi 16 misalnya. Kelihatan banyak seperti kipas. Ya, atau ujung-ujung jari kita menjadi panjang. Terlihatnya panjang. Atau terlihat juga bersinar. Nah, itu adalah menunjukkan kekuatan energi kita semakin meningkat di tubuh kita. Nah, ada juga satu lagi metode, yaitu memperkuat kecerdasan kita. Kaifa, maka dikatakan kecerdasan. Ya, anak-anak yang terbelakang atau anak-anak yang mengalami gangguan dari pikirannya, ya, atau terlambat, ya, IQ-nya rendah, ini boleh sering lakukan latihan disuruh. Ya. Dan kalau anak kecil jangan terlalu lama, karena dia bisa pusing kepalanya. Ya, kalau pusing, stop dulu, nanti lakukan lagi. Ya. Tapi bagi kita boleh melakukan meditasi dengan gerakan tangan seperti ini. Karena akan membuka pintu dari kecerdasan kita. Kaifa.
Nah, kemudian kita juga lakukan pencerminan kepada cakra asna kita, supaya cakra asna kita cepat terbuka sehingga kita bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya, pada masyarakat umumnya. Ini akan sangat baik sekali bila mana kita sempat, kita duduk meditasi, telapak tangan kita bisa lakukan seperti ini juga boleh. Atau kita dalam posisi seperti senam tung ikung, kita berdiri, kita melakukan seperti ini. Ini akan membantu mempercepat membuka mata ketiga kita. Ya. Karena sebagai seorang penyehat, kita pasti akan bertemu hal-hal yang bukan medis, apalagi di Indonesia ya, banyak sekali. Gitu. Jadi banyak sekali penyakit, ya, dokter tidak menemukan, kita bisa mengetahui. Jadi baru-baru ini juga saya ada yang mengirimkan foto lidah di rumah sakit, dimasuk ruang ICU, sudah mau diambil tindakan operasi di otak. Saya melihat itu bukan karena adanya cairan yang menekan di kepalanya. Ya. Jadi saya katakan kepada anaknya, ini bukan masalah cairan di otaknya, ya, saya akan bantu doakan dulu dan berikan energi. Ya, ternyata baru saja dilakukan, papanya itu langsung tertidur. Ya, sebelumnya kesakitan, ya, gitu. Jadi dokter mau mengambil tindakan operasi malam itu juga. Nah, setelah tertidur, si dokter tidak lagi melakukan tindakan. Dia bilang besok pagi aja lihat lagi. Nah, ternyata besok paginya sudah membaik. Jadi dalam hal tertentu, kita dengan latihan-latihan ini juga membantu memberikan informasi yang tepat bagi pasien kita. Jadi bukan sekedar hanya medis, kadang-kadang ada yang non-medis. Nah, sebagai pengobat alternatif, kita harus menguasai semuanya. Ya. Pengetahuan memang di bidang kedokteran kita harus belajar, pengetahuan di bidang tradisional kita harus belajar, dan juga pengetahuan tentang spiritual juga kita perkuat, ya, agama dan spiritual. Nah, yang ketiga ini adalah mengumpulkan energi turun ke tantien. Ini kita bisa lakukan, ya, arahkan ke tantien kita. Dari atas punya energi, turun ke bawah. Masuk ke tantien. Setelah itu kita boleh simpan di tantien, ya, seperti itu. Dengan ditutup tangan kiri, ditutup tangan kanan. Nah, gerakan yang ini adalah gerakan-gerakan untuk menolong orang. Ya, kalau di rumah sakit, ada yang sakit kan kita nggak mungkin utak-utik, itu wilayah dari kedokteran ya. Kita bisa lakukan berdoa bersama, tapi telapak tangan kita arahkan. Ya, seperti ini. Ya. Kalau kita ada bertiga, boleh bertiga sama-sama mengarahkan pada seseorang yang sedang sakit. Ya. Gitu. Atau kita bisa menggabungkan kekuatan kita 3 orang, yang satu menyorot ke ini A ya, A menyorot ke B menyorot ke C yang menyorot kepada si pasien. Itu juga bisa. Ya. Jadi memperkuat energi kepada seorang. Ya. Ini jadi seperti kuantum. Ya. Nah ini sering terjadi kalau saya di rumah sakit kadang-kadang sedang nengokin, saya lihat udah kritis. Ya. Mari kita sama-sama lakukan gerakan ini untuk menyinari kepada pasien yang sedang kritis. Ya. Dan lihat hasilnya, mukanya langsung bisa bercahaya. Cepat sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaatkanlah ilmu ini sebaik mungkin dan buktikan betul atau tidak. Nah yang kelima, kita setiap jari ini mewakili organ.
Ya, masing-masing mewakili organ. Jadi kalau kita mau meditasi, kita tahu kondisi kita lemah, misalnya limpa dan pencernaan kita lemah, kita boleh pegang jempol kita, ya, yang kiri dipegang sama yang kanan, seperti itu. Ya, ini mewakili kita memperkuat limpa dan pencernaan kita. Ya. Jempol, kalau kita pegang, kita meditasi, nanti perut kita menjadi enak. Misalnya perut kita kembung, ya, kita duduk meditasi, kita pegang aja jempolnya, seperti ini. Ini jempol, kita cengkram, ya, kita pegang seperti ini, gitu. Kita taruh di antara paha kita duduk meditasi. Ini akan menguatkan limpa dan pencernaan. Kalau misalkan ada gangguan di liver atau di empedu, telunjuk yang dipegang, ya, telunjuk dipegang. Kita bisa lakukan meditasi seperti itu. Kemudian jari tengah, ya, jantung, misalnya ada masalah, kita pegang jari tengah, ya, kita pegang seperti ini. Nah, kalau paru-paru, kita pegang jari manis. Nah, kalau yang ginjal, gangguan pada ginjal, kita kelingkingnya, kita pegang. Jadi ini adalah mewakili masing-masing organ. Nah, yang menarik di sini, ya, ini yang dengan cara biasanya orang kalau Qigong sering latihan ada 2 jenis. Ya, ada yang bertanya kepada saya, kenapa senam tung ikung energinya jalannya dari depan menuju belakang, melewati dari tantian naik ke atas seperti ini. Ya, lewat kepala, kemudian turun ke belakang. Nah, sedangkan latihan-latihan yang lain, kok ada yang latihannya dari tantian turun ke bawah, ke huiying, ya, cakra kundalini ini, dia naik dari melalui tulang belakang, kepala, langsung menuju ke depan. Gitu, kebalikannya. Nah, di sini ada istilah-istilah namanya Xiao Zhou Tian dan Ta Zhou Tian. Xiao Zhou Tian itu adalah alam semesta kecil. Ya, latihan alam semesta kecil. Biasanya ini untuk mencapai tingkatan-tingkatan spiritual. Ya. Nah, di dalam body space medicine, kita berjalannya arahnya dari depan naik ke atas, ya, melalui ini, Pai Hui, baru turun ke belakang dari Ta Chui ke tulang ekor. Ya, ini adalah yang sebenarnya, karena ini bicara tentang kesehatan. Ya, di dalam kita lihat anatomi dari lidah, itu pun sesuai, ya, perjalanan energinya. Nah, latihan-latihan Xiao Zhou Tian, ya, dan Ta Zhou Tian, ini bisa kita konversi yang semula kita duduk meditasi, bayangin sinar terus turun, setiap napas kita buang ke Tantian, dari Tantian turun ke Huiying, dari Huiying naik ke belakang ini, terus naik ke Pai Hui, turun lagi ke depan, masuk ke Tantian lagi. Sekarang kita ganti dengan cukup gerakan seperti ini. Jari tangan. Ya. Yang satu ke belakang, yang satu ke depan. Kali yang ke depan, berarti latihannya Xiao Zhou Tian. Ya. Artinya apa? Energi turun ke bawah melalui Tantian, terus dia turun masuk ke Huiying, dia naik dari tulang ekor ke atas menuju tengkuk, terus naik kepala, kembali lagi ke depan, turun ke bawah. Ya, ini sesuai lengkungannya ke depan, ya, jalannya. Seperti itu. Nah, kalau Ta Zhou Tian yang kita body space medicine kita lakukan adalah gerakan dari San Jiao menuju Wai Jiao. Ya, dia berbalik, berlawanan arah. Nah, kita bisa latihan seperti ini. Kita akan merasakan energi bergerak di tubuh kita. Ya, coba Bapak Ibu sekalian latihan. Yang begini sama yang seperti ini. Kita yang ke depan dulu ya. Rasakan. 2 tangan diangkat. Ya, seperti ini.
Ya, seperti ini kelihatan ya. Ujung lidah dilekatkan di langit-langit. Rasakan saja energi seperti apa di tubuh dengan napas normal. Oh, ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang dibalik. Bandingkan dengan dibalik, ya. Jadi yang tadi ini pindah ke belakang, menghadap ke belakang. Ya. Ujung lidah dilekatkan lagi. Dirasakan ya getaran di tubuhnya seperti apa. Bawah yang bekerja sama dengan sekolah agama Islam Israel yang ada di Bogor. Nah, yang mana kampus dan teman-teman di kampus yang dari juga kampus yang masuk ke dalam predikat terbaik ke-8 Jawa Barat. Oh, kira-kira apa yang dirasakan Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa kasih komentar? Saya sih saya. Ya, silakan. Kalau saya arah ke depan begini, ini terasa di depan ini ada batangan putih turun sampai ke bawah. Batangan cahaya putih turun ke bawah. Ya. Nah, kalau arah ke belakang, seperti kita mutar air dalam ember, terus dia tengahnya mengecil dari paihui ini. Ya. Dari paihui. Dia seperti ada lebar gini, terus turun ke bawah. Kalau arah ke belakang. Jadi ini seperti putaran air, kita putar kencang, nanti dia di tengahnya ke dalam gitu. Ini kalau saya arahkan begini. Dia rasa seperti saya terbelah gini, turun dia. Nah, kalau saya arah ke depan, dia putih, ini satu batang putih itu turun juga. Itu yang saya rasakan sih saya. Ya, terus apa yang dirasakan, energi mana yang lebih besar? Yang arah ke belakang sini. Ya. Itu kuat. Maksudnya muter di sini dari pahu ini seperti ada putaran terus kecil tembus ke bawah. Ya. Ya, kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan dari Guru Po, ya, mengatakan bahwa yang depan, ya, yang ke depan ini adalah orang yang ingin berlatih menjadi dewa. Jadi lebih berhubungan dengan spiritualitas, ya, berhubungan dengan spiritualitas. Nah, kalau yang seperti ini menyangkut kepada fisik kita supaya kita mencapai kesehatan yang baik. Ya. Gitu. Jadi kedua-duanya harus kita belajar tentang. Ya. Tapi kita sekarang kondisi kita lagi sedang melatih tubuh dulu supaya sehat. Kita perkuat dulu tubuh kita. Ya. Di dalam tubuh kita yang sehat, ya, pikiran kita juga jernih, kuat. Supaya kedua-duanya ini bersatu. Maka itu di Chinese medicine ada disebut Qing Qi Shen. Ya, dari saripati makanan berubah menjadi energi, menjadi spiritualitas yang tinggi. Ini yang dijelaskan oleh Guru Po. Nah, kita bisa lihat perjalanan energinya secara video, ya. Saya akan tampilkan. Kita bisa lihat. Nah, kenapa ujung lidah kita melekat di langit-langit? Ternyata ini ada konteks, ya. Dengan menempel ujung lidah kita di langit-langit, kita akan mengeluarkan air liur yang banyak di sini.
yang kemudian kita telan, dia akan turun ke bawah ke tantien menjadi energi kembali. Dari cairan berubah menjadi energi kembali. Dia akan naik kembali. Nah, ini adalah Xiao Zhou Tian yang tadi kita arah latihan ke depan. Energi dia berjalan seperti itu. Melalui belakang, ya, seperti Pai Hui, turun, ya. Dia masuk lagi ke sini, ujung lidah kita lekatkan, dia bertemu di situ, kemudian dia berubah jadi air hero keluar, kemudian kita telan, kembali lagi masuk ke tantien jadi energi. Jadi air hero kita jangan dibuang, ya. Kita harus telan, dan ini akan turun seperti hujan di langit menuju ke bumi, dan dia akan berubah kembali menjadi uap air naik ke atas. Seperti itu. Sirkulasi ini adalah hukum alam semesta. Alam semesta gitu kan, air dari atas, kena dingin, turun ke bumi, kemudian dia menguap lagi, dimurnikan ke atas, jadi uap, turun lagi ke bumi. Terus saja seperti itu. Terjadi sirkulasi. Untuk memurnikan kita punya cairan adalah dengan diubah menjadi uap. Ini terjadi di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, apa pantangan kita kalau latihan Qigong? Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita lakukan ada meniup atau bersiul, energi kita akan keluar ke depan. Ya. Kita kesiul, kita nggak hirup kembali, dia akan kebuang. Maka ada istilah kita low qi, kebocoran energi. Jadi kita tidak boleh mau minum kopi panas kita tiup-tiup, gitu. Kita membersihkan, mengeluarkan energi murni kita. Kalau kita mau tiup, begitu tiup, sedot lagi buru-buru. Supaya masuk lagi. Ya seperti ini ya, tadi dilihat nih. Energi ini keluar. Kasih contoh kan tadi, berubah. Tuh, dia keluar ditiup, buru-buru ditarik lagi, masuk ke dalam lagi. Kalau enggak, dia ini di luar aja, hilang kita, kebocoran. Dia harus berubah, turun, ya, ke bawah kembali, berubah jadi energi kembali. Seperti itu. Saya kecerdasan duduk meditasi dengan tenang, menyeret tangan ke arah atas ini. Telapak tangan yang sebelah kiri lebih dekat ke arah ginjal yang kiri. Yang tangan kanannya lebih jauh. Ya. Itu akan memperbaiki sistem dari ginjal kirinya.